Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami boleh Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu, belajar firman-Mu. Kami sadar kami makhluk yang terbatas, dan firman-Mu begitu sukar untuk dipahami Tuhan, begitu dalam, tinggi, dan luas. Kami mohon pertolongan-Mu untuk memberikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini saya akan menyambung khotbah dari Pendeta Reki hari Minggu barusan ya. Dan beberapa PA yang lalu, selama beberapa bulan yang lalu yang dibawakan oleh Pak Gembala. Kalau PA lalu kita sudah bicara, Pak Gembala bicara tentang bidat-bidat, lalu bicara tentang kata-kata di pengakuan iman rasuli ya. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi itu maksudnya apa? Nah, kemudian Pak Pendeta Reki hari Minggu barusan bicara tentang panggilan melayani, tentang pelayanan kita di hadapan Tuhan. Nah, judul kita malam hari ini adalah doktrin dan kehidupan Kristen atau kehidupan rohani. Ada sebuah perdebatan yang viral beberapa waktu ini, beberapa bulan ini, yaitu seorang pendeta, top pendeta besar di Indonesia, Dr. Erastus Sabdono. Jadi dia mengeluarkan sebuah statement seperti ini, sebuah pernyataan. Kelas kita itu akan ditunjukkan lewat sikap kita. Teologiamu akan dibuktikan dari kelakuanmu, cara bicara, juga di media sosialmu. Di sanalah teologimu akan nampak, sebab perbuatanmu itulah agamamu. Ini pernyataan dari Pak Sabdono. Mengapa kalimat ini dia munculkan? Itu dalam konteks karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta, termasuk dosen teologi, ketua STT, yang mengkritisi ajaran beliau. Nah, kita mungkin sudah tahu pandangan beliau tidak percaya Yesus itu Allah yang sejati, Yesus bukan juru selamat sejati, Yesus bukan inkarnasi daripada Allah. Logos di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan Yesus prainkarnasi. Jadi karena itu sesat, dikritisilah dia oleh banyak pendeta, banyak ketua STT. Lalu dia mengeluarkan statement dari itu. Jadi pada intinya dia mau menekankan bahwa perilaku atau perbuatan baik itu lebih utama ketimbang doktrinmu. Jadi sepintar bagaimanapun kamu, yang terpenting adalah bagaimana cara hidupmu, cara bicaramu di gereja, di luar, di medsos, itulah agamamu, dia bilang. Jadi perbuatanmu itulah agamamu. Jadi dia menjawab kritikan orang-orang ke dia dengan cara seperti itu. Lalu tadi pagi, karena saya juga mengkritisi beliau, saya di WA sama pengikutnya Pak Erastus Sabdono saya tidak tahu dia dapat dari mana saya punya WA itu. Tapi di WA dia bilang begini sama saya, bro, ingat bro, ketika bro di pengadilan Tuhan nanti, bro tidak ditanya berapa banyak bro tahu tentang Tuhan. Tidak ditanya seperti itu. Jadi waktu kita menghadap Tuhan, tidak ditanya berapa banyak kamu tahu tentang Tuhan. Tidak. Tapi yang ditanya Tuhan itu buah kehidupan bro, dia bilang. Bro, dia panggil saya. Sebab Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa setiap orang nanti itu dihakimi Tuhan menurut perbuatannya. Itu dia bilang seperti sama saya. Jadi baik Pak Erastus maupun pengikutnya sama. Mereka lebih mengutamakan perilaku, kehidupan suci, kesalehan hidup dibandingkan dengan pemahaman firman Tuhan, pengertian Alkitab dibandingkan dengan doktrin. Nah, ini juga yang menjadi, kalau zaman dulu itu antara Protestan dengan karismatik seperti itu juga. Protestan itu terlalu menekankan akal pikiran, logika, pengajaran terus di Protestan, doktrin melulu. Tapi kelihatannya kok kehidupannya kurang beres ini orang Protestan. Lebih bagus karismatik, karena walaupun karismatik tidak menekankan doktrin, tapi cara hidup mereka bagus. Ini zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Waktu zaman dulu seperti itu. Walaupun mereka tidak memahami Alkitab secara bagus, tapi cara hidup mereka bagus. Jadi dikontraskan antara Protestan dengan karismatik.
Maka kalimat yang sering muncul, doktrin itu tidak perlu, yang terpenting cara hidup, perilaku yang benar ketimbang pemikiran yang benar. Tidak perlu memberitakan Injil kepada orang lain, yang terpenting tunjukkan perilakumu. Jadi nggak usahlah kita memberitakan PI di luar sana, yang penting perilakumu tunjukkan. Nanti mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu argumen-argumen yang ada. Nah, sekarang kita akan belajar apakah benar pernyataan-pernyataan tadi itu. Apakah memang doktrin itu tidak penting? Lebih penting itu kehidupan rohani, kehidupan Kristen. Atau sebaliknya, justru doktrin itu penting, lalu kehidupan rohani itu tidak penting. Mana yang benar? Nah, kita akan belajar malam hari ini. Yang pertama tentang doktrin. Kita mesti tahu dulu apa maksud doktrin itu. Definisinya seperti apa? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang begini, doktrin itu adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan. Lalu doktrin itu berarti pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Jadi intinya doktrin itu adalah ajaran. Dalam konteks iman Kristen, doktrin itu berarti pengajaran yang memuat prinsip-prinsip atau kredo atau pengakuan iman yang dinyatakan dalam kitab suci. Itu maksud daripada doktrin. Nah, kalau kita melihat di Alkitab kita, baik di TB-Lai pertama atau TB-Lai 2, kita itu tidak menemukan kata doktrin di dalam Alkitab kita. Tidak pernah muncul istilah doktrin. Tapi kalau kita melihat di terjemahan versi Inggris, misalnya King James Version dan sebagainya, kata doktrin itu muncul. Coba kita buka dulu Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara perhatikan kata pengajaranku di bagian awal tuh. Mudah-mudahan pengajaranku itu, kalau saudara melihat di versi King James, kalau punya Alkitab, buka versi King James, klik versi King James di Ulangan 32 ayat 2 mencatat my doctrine shall drop as the rain. Jadi kata pengajaranku dalam King James disebut my doctrine, muncul ya, doktrin berarti, doktrinku maksudnya. Lalu Markus 4 ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan mereka kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Kata ajaran, lihat kata ajaran, itu kata Yunaninya didake. Dalam King James disebut, and he took them many things by parables and said unto them in his doctrine. Ajarannya, his doctrine muncul di King James. Lalu kalau sudah melihat Markus 7 ayat 7 juga kata ajaran di sana, didaskalias dari Yunani, itu di King James disebut doctrines. Jadi walaupun kata doktrin tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia, itu muncul di versi bahasa Inggris, King James Version. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang doktrin itu ada dan ada di Alkitab, lalu doktrin itu contohnya seperti apa? Contoh doktrin itu seperti apa? Teologi. Satu, teologi. Ini tentang doktrin Allah, atau di buku sistematika bilang teologi proper, doktrin tentang Allah. Di sini dibicarakan bagaimana Allah itu, termasuk Allah Tritunggal itu seperti apa? Tritunggal. Di sini Yesus juga, Roh Kudus itu siapa? Yesus itu siapa? Ini dipelajari di apa? Teologi ya. Ini salah satu doktrin. Kemudian yang kedua, doktrin antropologi. Antropologi ya. Antropologi ini manusia. Jadi bicara tentang manusia. Manusia misalnya terdiri atas berapa unsur? Trikotomi atau dikotomi. Nah itu dipelajari di situ. Lalu ketiga, kristologi. Ini tentang Yesus Kristus. Yesus itu siapa? Manusia kah? Allah kah? Punya berapa natur? Sifat-sifatnya bagaimana? Karyanya seperti apa? Dipelajari di sini. Sekalipun kristologi ini sudah dipelajari juga sebetulnya di sini, tapi ini lebih spesifik dibahas di kristologi. Baru yang keempat, pneumatologi.
Ini tentang Roh Kudus. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Walaupun Roh Kudus sudah dipelajari di sini juga. Baru doktrin tentang soteriologi. Soteriologi. Ini tentang keselamatan. Baru doktrin tentang eklesiologi. Ini tentang gereja. Eskatologi. Akhir zaman. Nah, jadi ini semua doktrin-doktrin semua ini, dan ada di Alkitab. Hamartologi, dosa itu ya. Hamartologi banyak sebetulnya tentang dosa. Ini semua dipelajari di STT dan juga ada di Alkitab, semua ada di Alkitab. Ini yang disebut dengan doktrin. Kemudian apa pentingnya doktrin? Ini nih. Kalau memang itu ada di Alkitab, apa urgensinya untuk kita pelajari? Pentingnya di mana itu? Pertama, doktrin dalam kekristenan itu penting. Mengapa? Karena doktrin itu adalah fondasi iman Kristen. Fondasi iman Kristen. Ibarat sebuah rumah ya. Kalau kita bangun rumah, lalu kita tidak backing fondasi, apa yang terjadi kira-kira? Cuma tanah goyang sedikit saja, pasti itu rumah akan rubuh. Apalagi gempa 2018, tsunami itu di Palu sini akan ambruk, hancur lebur. Sedangkan so pakai fondasi bisa hancur, apalagi tidak pakai fondasi. Nah, doktrin itu ibarat fondasi. Itu adalah fondasi iman Kristen. Kalau kita tidak mengerti doktrin secara benar, maka iman kita ini gampang digoyahkan. Muncul sedikit ajaran yang bilang Yesus hanya manusia 100%, dia bukan Allah, so terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Tidak mengerti. Kita tidak menguasai doktrin. Jadi bisa berakibat fatal bagi kita kalau kita tidak memahami doktrin yang semua ini dengan benar. Yang kedua, doktrin yang salah itu bisa membuat orang hidup di dalam dosa. Misalnya kalau ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, kan di 1 Korintus 15 ayat 32 itu bicara, dia bilang begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Jadi kalau kita tidak percaya doktrin tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita semua nanti akan dibangkitkan, sudah kita hidup seenaknya saja, makan minum pesta pora. Paulus bilang berbuat dosa saja, rampok punya orang, curi uangnya orang. Kenapa? Karena tidak ada kebangkitan orang mati. Sama seperti saksi Yehova, kalau orang jahat itu mati musnah begitu saja. Kenapa? Karena orang tidak percaya neraka. Jadi bagi saksi Yehova ada neraka. Jadi orang mati musnah. Hanya mereka yang baik, yang percaya Yesus, mereka akan masuk surga. Itu pun cuma terbatas, cuma 144.000 orang. Bayangkan. Sisanya di mana? Di Firdaus. Nah, jadi karena mereka tidak memahami doktrin secara benar, akhirnya kacau balau. Itu bisa membuat orang hidup di dalam dosa, jatuh dalam dosa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengapa doktrin itu penting? Karena kalau kita tidak memahami doktrin sebenar, itu bisa membingungkan orang Kristen, bisa menggoncangkan imannya atau meragukan imannya, takut, gelisah, bahkan membinasakan orang tersebut. Misalnya, ada ajaran yang bilang kalau orang Kristen sakit itu harus sembuh. Lalu mereka berdoalah. Mereka berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu pasti sembuh. Dia pakai istilah bilur-bilurnya. Kenapa? Karena di 1 Petrus 2 ayat 24, saya baca saja supaya cepat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi berdasarkan teks ini, mereka lalu mengartikan ayat ini bahwa orang sakit itu akan sembuh karena dengan bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, kematian Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Jadi mereka berdoa dengan iman, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Padahal betul tidak doa seperti itu. Itu doa yang salah, karena 1 Petrus 2:24 tidak boleh dipahami secara demikian. Sembuh yang dimaksud dalam 1 Petrus 2:24 itu bukan tentang jasmani atau fisik, sakit, kita sakit panas, sakit
sakit jantung, koroner, usus, segala macam. Tidak, tapi yang dimaksudkan dalam 1 Petrus 2 ini adalah dalam konteks rohani. Kita sembuh dari dosa, kan dibilang begitu. Yesus mati terhadap dosa sehingga kita hidup dalam kebenaran. Jadi kesembuhan di sini bukan kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan secara rohani dari dosa-dosa kita. Nah, berapa banyak pendeta yang menggunakan teks itu untuk berdoa bagi orang sakit? Kenapa? Karena tidak mengerti doktrin secara betul, tidak memahami doktrin. Lalu ada yang mengajarkan tanda awal dibaptis Roh Kudus itu berbahasa roh, pakailah di Kisah Rasul dan sebagainya. Padahal faktanya tidak semua orang bisa berbahasa roh. Stefanus tidak berbahasa roh, cuman Paulus memang banyak berbahasa roh dia bilang, tapi tidak semua orang berbahasa roh. Jadi karena mereka tidak mengerti doktrin, sehingga mereka memahami Alkitab itu secara keliru. Nah, itu efek-efek yang negatif yang dia bisa munculkan. Dan yang viral adalah Pak Yarsus Sabdono. Jadi dia seorang pendeta, seorang doktor teologi, tapi dia mengatakan Yesus itu hanya 100% manusia tanpa keilahian. Yesus waktu lahir oleh Maria, dia cuma manusia saja sejati. Dia bukan Allah sejati. Bayangkan seorang ketua STT itu padahal bisa memahami demikian. Nah, kalau Pak Yarsus Sabdono memahami demikian, kira-kira bisa tidak dia diselamatkan oleh Tuhan? Yesus kan juru selamat, kita memahami Yesus Allah dan juru selamat. Kalau Yesus mati di atas kayu salib menebus semua dosa, apakah termasuk dosanya Pak Yarsus ditebus? Tidak termasuk Pak Yarsus. Kenapa? Karena dia cuma memahami Yesus cuma sebatas manusia saja. Mana bisa manusia mati bagi manusia lain? Tidak bisa. Karena di Mazmur bilang ya, Mazmur 49 ayat 89, saya baca langsung ya. Mazmur 49 ayat 89. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi Mazmur 49 sudah menutup kemungkinan ada manusia yang mati untuk menebus manusia lain. Alkitab sudah menutup kemungkinan itu. Nah, kalau Pak Erasmus mengatakan Yesus hanya manusia 100%, berarti dia tidak bisa menebus manusia, karena cuma manusia. Mazmur 49 menyatakan demikian. Nah, bersyukur karena kita memahami Yesus itu adalah manusia dan Allah. Jadi dia bukan hanya saja manusia, tapi juga Allah 100%. Sehingga waktu dia mati di atas kayu salib, dia sanggup menebus bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh orang percaya di seluruh dunia. Itu adalah jangkauan penebusannya. Nah, kalau kita tidak mengerti doktrin secara benar, maka fatal akibatnya. Kita bisa binasa, masuk neraka selama-lamanya. Yang ketiga, apa pentingnya doktrin? Karena doktrin Kristen itu unik. Maksudnya berbeda dengan doktrin-doktrin agama non-Kristen. Misalnya tentang ini, soteriologi yang kelima itu, doktrin keselamatan. Kalau di Kristen, keselamatan dalam Kristen itu unik. Karena apa? Kita diselamat hanya karena anugerah Allah, oleh pemberian cuma-cuma oleh Allah lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya oleh iman kita diselamatkan. Kalau kita melihat di agama-agama non-Kristen, semua tidak mengajarkan itu. Mereka memberikan perbuatan baik, kesalahan hidup sebagai andil untuk masuk surga. Saksi Yehova begitu, Islam begitu, Buddha, Hindu, semua begitu. Konghucu, apalagi Konghucu, sangat terkenal dengan perbuatan baik. Doktrin Kristen itu unik. Kenapa? Dia berbeda dari doktrin-doktrin yang lain. Itu sebab merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Termasuk Pendeta Yarsus Sabdono, dia mengajarkan keselamatan karena iman plus perbuatan baik. Tidak mungkin selamat dia, karena siapa yang bisa berbuat baik secara sempurna? Kalau saudara mau masuk surga dengan perbuatan baik, bisa, tapi syaratnya mesti sempurna. Pertanyaan, siapa yang bisa sempurna? Tidak ada. Semua kita berdosa, dan karena itulah makanya Tuhan mau datang ke dunia, karena dia melihat ketidakmampuan manusia untuk hidup sempurna, suci. Dia datang, mati untuk menebus kita. Itu uniknya doktrin Kristen. Yang kedua, kita masuk kehidupan rohani. Apakah kehidupan rohani juga penting?
Nah, kan ada tanggapan tadi kan, ada sebuah statement, kita belajar doktrin saja, karena doktrin itu penting supaya kita tidak binasa dan sebagainya. Perbuatan baik itu kan cuma efek daripada iman. Yang penting iman, nggak usah bikin buat baik. Kita mau berdusta, berbohong, nggak masalah, karena kita sudah selamat. Ya sudah, nggak usah buat baik kalau begitu. Nah, apakah benar demikian? Pertama, kita mesti artikan dulu itu kehidupan rohani atau kehidupan Kristen itu maksudnya apa? Kehidupan Kristen itu terkait dengan spiritualitas, sebuah kekuatan atau gairah semangat untuk melakukan hal-hal yang bernilai yang baik. Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan seperti ini, spiritualitas Kristiani pada hakikatnya adalah seluruh gaya hidup orang Kristen sebagai murid Yesus. Itu definisi dari Pendeta Eka Dharma Putra. Jadi beliau memahami bahwa spiritualitas Kristiani atau kehidupan Kristen itu sebagai kemuridan, yakni sikap hidup yang bukan hanya menerima ajaran tetapi mau meneladani Yesus sang guru. Itu makna daripada pengertian daripada kehidupan Kristen. Jadi di dalam kekristenan bukan hanya doktrin saja yang diajarkan, tapi juga kehidupan yang benar, kesalahan hidup dan sebagainya. Yang kedua, kesalehan hidup atau kehidupan Kristen itu adalah efek daripada iman. Jadi kita mesti memahami dulu hubungan antara iman dengan perbuatan baik. Kita percaya Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya oleh iman, tanpa perbuatan baik. Perbuatan baik itu nol, tidak punya andil sama sekali dalam keselamatan, cuma oleh iman saja. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, diselamatkan kita, selesai. Kalau begitu, bagaimana posisi perbuatan baik? Tidak usah bikin buat baik kalau begitu, karena kita sudah masuk surga. Tidak. Perbuatan baik tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena perbuatan baik itu adalah bukti iman, efek daripada iman. Saudara tidak bisa disebut sebagai orang Kristen kalau engkau tidak membuktikan iman itu dengan berbuat baik. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik, maksudnya sepanjang hidupmu itu berbuat dosa, tidak ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik, kita memang manusia berdosa dan pasti jatuh dalam dosa. Tapi kalau kehidupan kita begitu terus saja, orang lalu bilang begitu aja, dari hari ke hari kita mencuri uangnya orang, misalnya bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu terus yang kita lakukan, tidak ada pertobatan sama sekali. Nah, itu dipertanyakan, apakah imanmu itu benar apa enggak? Iman yang sejati dia akan membuktikan lewat perbuatan baik. Jadi hubungannya itu. Coba kita buka Efesus 1 ayat 13 ya. Saya baca, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ayatnya mengatakan pada waktu kita percaya kita dimeteraikan Roh Kudus. Maksudnya kita menjadi milik Allah, miliknya Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, waktu kita dipenuhi Roh Kudus berdasarkan teks Efesus 13, lalu tandanya apa? Oke, kita sudah percaya Yesus, kita diberi Roh Kudus. Tandanya apa kita percaya Roh Kudus? Orang mengatakan berbahasa roh. Tidak, itu bukan. Memang itu salah satu tanda, tapi bukan tanda yang terutama. Yang terpenting adalah waktu kita dipenuhi, dimeteraikan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 19 sampai 21, itu bicara tentang perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan sebagainya. Lalu mulai ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus maksudnya. Dan buktinya apa kita dipenuhi Roh Kudus? Ada buah-buah roh. Jadi Roh Kudus yang dalam kita itu tidak berdiam begitu saja. Dia tidak stuck, dia tidak, maksudnya tidak bekerja sama sekali, cuma pasif ya, cuma pasif, tidak, tapi dia aktif menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bikin dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita, biasanya begitu. Ada semacam alarm, Roh Kudus semacam alarm.
Waktu kita bikin dosa, pasti dia akan ingatkan kita, itu berdosa, stop, berhenti kamu bikin dosa ya. Itu fungsi Roh Kudus. Jadi dia tidak pasif, dia aktif dalam tubuh kita. Waktu dia menemui kita menghasilkan roh. Jadi hubungan antara iman dengan perbuatan baik itu seperti itu. Kita selamat hanya oleh iman, tapi perbuatan baik itu adalah bukti atau efek daripada iman. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan kedua itu. Lalu yang ketiga, tentang kehidupan Kristen. Yang ketiga adalah kesalehan hidup atau kehidupan yang benar itu adalah perintah Tuhan. Misalnya 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah perintah yang terus menerus. Jadi maksudnya kamu harus kudus secara terus menerus. Perintah Tuhan. Lalu di Matius juga mengatakan, hendaklah kamu sempurna karena aku juga, karena Bapakmu sempurna. Jadi ada banyak perintah di mana kita harus berbuat baik, harus hidup kudus, harus hidup suci. Walaupun kita tidak bisa sempurna. Memang ada ayat mengatakan hendaklah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Tapi bukan berarti selama kita di dunia kita akan mencapai titik kesempurnaan. Tidak bisa. Kita sempurna nanti pada waktu di surga. Jadi ayatnya yang mengatakan hendaklah kamu sempurna, maksudnya kita berusaha untuk sempurna. Itu maksud teksnya. Tapi untuk mencapai kesempurnaan bahwa kita tidak berdosa lagi, satu titik dosa kita tidak berlakukan, nggak bisa. Tapi kita berusaha untuk sempurna. Kalau misalnya bulan lalu kita berbohong 10 kali misalnya, bulan depan sudah berkurang menjadi 5 kali. Bulan depan berubah lagi menjadi 2 kali. Bulan depannya 1 kali. Itu ada perubahan hidup maksudnya. Jadi itu perintah Tuhan. Jadi kesalahan hidup itu penting sebagai efek daripada Roh Kudus yang ada dalam kita. Nah sekarang, apakah ada keterkaitan antara doktrin dan kehidupan rohani? Apakah ada keterkaitan antara doktrin dengan kehidupan Kristen? Coba kita buka dulu ya. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau saudara perhatikan ayatnya, ayat 5 itu bicara tentang kehidupan rohani, bicara tentang kehidupan Kristen. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan seperti dalam Kristus. Pikiran, perasaan seperti Kristus bagaimana? Ya, kekudusan, kebaikan, kesabaran dan sebagainya. Itu adalah yang terdapat dalam Kristus. Dia adalah suci, kudus. Nah, kita juga diminta oleh Paulus untuk supaya hidupmu itu berpadanan dengan Kristus dalam pikiran, perasaan. Lalu ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini bicara tentang doktrin. Saudara perhatikan ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Maksudnya Yesus adalah Allah dalam rupa Allah, tapi dia tidak pertahankan itu, lalu dia mengosongkan diri di ayat 7. Menjadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bicara doktrin. Jadi ini bicara tentang inkarnasi daripada Yesus yang dalam rupa Allah itu, morfenya Allah itu, di dalam esensinya Allah, sekualitas dengan Allah, lalu kemudian dia mengosongkan diri. Ini doktrin. Lalu di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Ini lagi-lagi bicara tentang kehidupan, ketaatan, kehidupan rohani. Yesus itu taat bahkan taat sampai mati. Jadi rupanya ada keterkaitan antara kehidupan rohani atau kehidupan Kristen, kehidupan Kristus itu dengan doktrin. Nah, bayangkan kalau ayat 6 dan 7 ini saudara salah mengerti, berbahaya, fatal. Yesus walaupun dalam rupa Allah itu dalam Yunani morpheteu, rupanya Allah. Maksudnya dia seesensi dengan Allah, dia sekualitas dengan Allah. Karena Yesus yang seesensi dengan Allah, kemudian dia mengosongkan diri. Nah, ada orang mengatakan mengosongkan diri berarti dia mengosongkan dari keilahiannya. Memang betul dia morfenya Allah, rupanya Allah di ayat 6. Tapi waktu di ayat 7 dia mengosongkan dirinya. Maksudnya
Keilahiannya sudah ditanggalkan di surga, sudah ada lagi keilahiannya. Cuman manusia top 100%. Nah ini fatal sekali. Seperti saya katakan tadi, kalau sudah memahami Yesus hanya 100% manusia, saudara akan binasa, masuk neraka. Karena dia tidak bisa menjadi juru selamat bagi saudara. Karena cuma manusia, tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain. Jadi Paulus ternyata mengajarkan baik aspek kehidupan rohani maupun doktrin di dalam teks ini. Maka kehidupan rohani atau kehidupan Kristen itu berkaitan dengan doktrin. Dan kita harus memahami doktrin itu secara benar supaya kita bisa hidup dengan benar juga. Jadi karena itu berkaitan satu sama lain, jangan kita bersikap ekstrim dengan hanya mau ajaran-ajaran atau menerima hal-hal yang bersifat doktrinal. Orang Protestan biasanya begitu, orang bermain logika yang orang Protestan. Pengajaran terus pengajaran, tapi aspek kehidupan rohani kurang ditonjolkan, kelihatannya seperti zaman dulu, bukan sekarang. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Ajaran-ajaran yang bersifat praktis, yang bersifat moral, etika itu sangat penting juga, sangat penting juga. Misalnya di makanan ya, daging itu kan, makan daging itu bagus, sehat, bisa bergizi daging. Tapi kalau kita cuma makan daging tok setiap tahun, sepanjang tahun kita makan daging terus, makan babi misalnya, kita makan babi terus setiap hari, pagi, siang, malam, sore, sampai 1 tahun terus menerus, apakah bagus bagi efek tubuh kita? Tidak bagus. Walaupun daging itu bergizi, bagus, tapi kalau hanya daging terus kita makan, punya efek negatif bagi tubuh kita. Maka mesti campur dengan apa? Sayur, kangkung, bayam, wortel, campur dengan telur misalnya, ikan, ada variasi seperti itu, sehingga tubuh kita itu bisa menerima, bisa bertumbuh tubuh ini. Sama dengan doktrin juga. Kalau cuma doktrin terus, pendeta cuma mengajar doktrin ini apalagi ini terus yang diajarkan, waduh, jemaat bisa pusing itu, dan juga bisa berbahaya karena terlalu menekankan satu aspek. Nah, kita mengajarkan jangan menekankan satu aspek, tapi juga kehidupan rohani juga mesti kita ajarkan dalam gereja kita. Kalau saudara terlalu menekankan doktrin, itu bisa menjadi seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ya, di Alkitab kan mereka jago Alkitab, menguasai Taurat Tuhan, tapi mereka munafik. Makanya Yesus menghajar, bodoh, kamu seperti kuburan yang dilamur putih tapi dalamnya itu penuh tulang belulang, munafik kamu. Cuma jago Alkitab saja, jago Taurat, tapi perbuatannya kacau balau. Kita bisa jadi seperti itu. Kalau kita terlalu menekankan perbuatan baik juga, tapi mengabaikan doktrin, sudah jauh. Kita tidak usah PI lagi, tidak usah penginjilan, cukup saja berbuat baik saja. Nanti orang lain akan melihat perbuatan baik kita, nanti mereka akan datang kepada Kristus. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, bagaimana dengan Matius 24 ayat 19? Pergilah dari kalangan segala bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Kita mesti lakukan perintah Tuhan, walaupun memang harus dibarengi dengan berbuat baik. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya dengan berbuat baik, tapi harus mutlak Injil itu harus disampaikan. Walaupun saudara tidak seperti Pak Pendeta atau Ibu Hana bisa bicara di depan seperti ini, pakai cara lain misalnya. Banyak cara lain. Saudara bisa pinjamkan buku sama orang, saudara kan ada di medsos, semua kita punya Facebook. Sudah ketik-ketik aja di Facebook ayat Alkitab, misalnya Indonesia 16, karena begitu besar kasih Allah mengorbankan anaknya, siapa yang percaya diselamatkan. Ketik aja di Facebook. Walaupun kita bisa bicara, itu sudah upaya untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya dengan menampilkan perbuatan yang salah, tidak cukup. Pemberitaan Injil harus dilakukan. Jadi kita tidak boleh mempertentangkan antara doktrin versus kehidupan rohani. Tidak boleh. Seakan-akan yang satu lebih penting daripada yang lain. Tidak bisa. Keduanya harus diajarkan dalam gereja, harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak boleh salah satu itu dibuang. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Cuma ringkas saja. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan bagi saudara yang mau bertanya.